warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanul yawm rijalul ghad. Wa fi hadisil ukhra, salasatu la yadkhulul jannah, al-aqu walidain wad-dayus war-rajilatu minan nisa. Shadaqallahu an-nabiyul karim. Ta'zim wa ikraman pada khadim GPS dan SMS dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan waktu buat saya barang 15 menit ke depan untuk menyampaikan mau'izah. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Adapun tema kita pada hari ini, ada 3 misi kaum Yahudi untuk menghancurkan peradaban Islam. 3 misi kaum Yahudi untuk menghancurkan peradaban Islam. Kemudian yang harus kita ingat juga, yang menjadi pendongkrak Islam adalah para pemuda. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin di masa akan datang. Maka oleh karena demikian, pemuda yang selalu dibanggakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah barang tentu yang mereka selalu hadir di barisan depan, yang selalu hidup di dalam berjamaah, dan mereka yang selalu akan mendapat naungan di hari kiamat, para pemuda-pemuda yang selalu berada di dalam barisan ataupun di dalam saf jamaah, baik jamaah majelis taklim ataupun jamaah salat 5 waktu. Dan yang harus kita ingat juga, Islam kuat itu, Islam kuat di atas pondasi jamaah, bukan di atas pondasi kelompok. 23 tahun perjalanan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sanggup merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Berpuluh-puluhan tahun orang jahiliyah membina dan membangun peradaban jahiliyah, mereka tidak akan sukses. Dikarenakan kenapa? Karena mereka membanggakan kekastaan dan kesukuan. Dan ingat, kita datang dari surga dengan secara berjamaah, dan kita kembali dalam surga Allah juga dengan secara berjamaah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa misi Yahudi? Cara menghancurkan peradaban Islam. Pada dewasa kehidupan ini yang kita lihat, Islam makin hari makin terpuruk. Sedangkan Islam itulah merupakan agama kita dan tanggung jawab kita bersama. Yang pertama, mereka dengan cara berdakwah, yaitu dengan hiburan, yaitu musik. Kita lihat akhir-akhir ini para pemuda kita dan para pemudi kita sibuk dengan hiburan. Perjalanan Ramadan sudah 21 hari, dan kita lihat para pemuda kita di Luxmawe, mereka berkumpul dan lupa apa tanggung jawab mereka terhadap agama Allah. Sering gedanyong yang jamaah yang dirahmati Allah, ketika suara adzan berkumandang, mereka masih disibukkan oleh buka baru. Sering kita lihat, itu anak siapa? Anak kita. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Maka kata Rasul, salah satu la yadkhulul jannah, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Beile datamong metacum be surga hanjit. Yang pertama siapa? Al-aqu walidain, orang yang durhaka kepada 2 orang tua. Yang kedua wad dayus. Dayus
Seorang laki-laki, seorang suami yang membiarkan, dan seorang ayah yang membiarkan anak istrinya dalam keadaan bergaul bebas, membiarkan mereka-mereka dalam hal bergaul bebas. Mereka tidak mereka tidak pernah dibina dan dipupuk dan didik oleh orang tuanya bagaimana cara mengenal Allah dengan yang sebenarnya, yang pada hakikatnya awwaluddini ma'rifatullah. Awal-awal mengenal agama yaitu dengan cara mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Percaya ataupun tidak percaya, anak muda gedanya uronyo, kalau kita lihat menyatakan evaluasi, tidak 40% yang bisa membaca Al-Quran. Hana dengku-dengku sekalian, mereka disibukkan dengan hiburan, mereka disibukkan dengan berpakaian pakaian yang bukan pakaian Islami. Uronyo tanyo jid rukuk sujud, subuh tajak berjamaah, kemudian kita qiyamul lail, kemudian lagi tanyo tasantuni anak yatim. Silahkan, itu sebagai anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita ingat, di belakangmu itu adalah merupakan generasi yang akan engkau persiapkan buat masa akan datang. Anak-anakmu itulah merupakan tanggung jawab kita bersama. Bapak, ibu, mereka mudah untuk menuju surga Allah. Yang harus kita hadapi dengan ridha suami, kata Rasul, mereka langsung menuju surga Allah. Ada empat syarat untuk menuju surga Allah oleh seorang perempuan, kata Rasul. Yang pertama, dia berpuasa di dalam bulan Ramadan, satu. Yang kedua, perempuan itu, kaum ibu, menjaga salat 5 waktu. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat dan patuh terhadap suami. Maka Allah izinkan untuk menuju surganya. Taat kepada suami. Kemudian kalau kita bapak, seorang bapak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti di mahkamahnya Allah. Tanya berat bapak sekalian, tanya berat. Istri katanya akan menuju surga Allah apabila ada 4 syarat tersebut. Tapi katanya berat, siapa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Anak-anak kita tidak pernah mengenal rukuk dan sujud. Anak katanya hantam pernah jituri yang namanya bagaimana ibadah yang benar. Mereka tidak pernah mengenal agama dengan sebenarnya, karena katanya disibukkan dengan beribadah, dan itu penghalang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nyo jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah berbangga dengan ibadah yang kita lakukan. Berbanggalah ketika anak-anak kita menjadi generasi yang hebat buat masa akan datang. Benar rasa bangga, benar rasa bahagia. Seorang bapa apabila mereka mewariskan akan harta benda terhadap anak-anaknya, itu seorang bapa yang gagal. Ketika orang tua mewariskan terhadap anak-anaknya ilmu pengetahuan agama, itulah orang tua yang hebat, yang bangga dan mendapat mendapat suatu kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mereka adalah merupakan jariah, sebagai amalan yang mengalir ketika kita berada di alam barzah. Ingat bapak sekalian, tanya bahwa detaih di alam barzah, adakah doa yang mengalir dari anak-anak kita? Tanya bahwa detaih di alam barzah, adakah sedekah jariah yang selalu mengalir dari anak-anak terhadap kita? Uronyo tamitapeng cula calo patih be dongko-dongko sekalian, cula calo gedanya mitapeng, tapi kita untuk anak-anak. Tapi harta yang katanya mitanyan, mereka bersenang-senang di dunia, tetapi pernahkah dia ingat akan kita? Maka uronyo jamaah yang dirahmati Allah,
jangan sampai agama kita diobok-obok oleh orang Yahudi. Syarat agama kita akan hebat dan mengiwang masa akan datang dengan cara legetanyo jaga generasi kita, jaga anak-anak kita. Bunaya kepegah oleh Allah ketika kau meninggalkan generasi yang lemah iman dan lemah agama. Uranyo tapatih be dengko-dengko sekalian. Percaya ataupun tidak percaya, padim tuntuk nanggro luk semawenyo akan lagenyo. Ketika getanyo kata wabah Allah, mungkinkah anak-anak kita, pemuda-pemuda kita akan merapatkan saf baris kakinya di dalam saf salat berjamaah dan majelis taklim? Itu pertanyaan kesau yang harus talontarkan uronyo ke gedanyo. Jangan pernah berbangga ketika anak-anak gedanyo menyandang sarjana doktor, tapi berbanggalah anak-anak gedanyo ketika kaki bisa merapat di dalam saf salat berjamaah dan bisa rapat di dalam majelis ilmu agama. Nyo donggo-donggo sekalian, yang pertama apa? Langkah Yahudi menghancurkan peradaban Islam dengan hiburan. Yang orang mereka tidak pernah mengenal Al-Quran. Anak kaiduri Al-Quran. Mereka tidak pernah mengenal Al-Quran, tapi yang mereka kenal artis-artis, yang mereka kenal idola-idola mereka. Nyoto salah. Tanyang bak dro masing-masing, anak lung lun tanyang bak lung, anak drone ne tanyang bak drone. Tapi nengyang lom uronyo, tempat hiburan merajalela di kota Luxmawe. Salah siapa? Tanyakan pada pemimpin kita. Salah siapa? Tanyakan pada orang tuanya. Uronyo merajalela hiburan denggung. Bahkan rumah yang diwariskan oleh orang tua dijadikan sebagai kafe. Kentalah dengku-dengku sekalian, kita jangan pernah iri orang mencari rezeki, tetapi punya aturan main di dalam agama Allah. Minta aja rezeki, tapi sampai legedanyo jid ke masalah. Yang na buka usaha, tolong jaga etika syariah agama Allah. Han makna, han memada dengku-dengku sekalian rukuk sujud drone. Ketika nan buka kafe dan ketika nan buka tempat-tempat tempat-tempat niaga drone, tetapi dalam niaga tersebut sampai-sampai drone bisa batal amal karena kau telah mendalimi akan generasimu. Yang pertama, yang kedua, pengaruh yang kedua, dan Yahudi sudah berhasil hari ini dari segi pakaian. Dari segi pakaian, orangnya pakaian anak-anak gedanyonyo ke alat kebarat-baratan. Penampilan anak-anak kita ini ke kebarat-baratan. Hanale donggo-donggo sekalian. Ketika kita melihat seorang perempuan memakai cadar, terasa aneh donggo. Ketika seorang laki-laki memakai pakaian jubah, terasa aneh. Bahkan kita menuding dan menuduh orang lain itu apa? Berbeda dengan pemahaman kita. Cukup berat kalah donggo-donggo sekalian. Padahal pakaian yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana pakaian yang benar? Hana dak dorile. Ban katangi yang gop pakai kenang ija baje yang mesti gerak bacut, kata begah paham gop yang gengkon. Padahal hanjik menan. Coba buka kajian, lihat kajian. Bagaimana cara berpakaian yang benar? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuju ke masjid, bagaimana cara berpenampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Menan cara legedayo. Tapi semuanya itu lewat apa? Lewat ilmu agama. Pakaian, anak-anak kita kenali mereka dalam berpakaian yang benar. Kenali penampilan anak kita, penampilan yang benar. Uronyo anak kedanyo nepatihan donggo-donggo sekalian menyekana Honda Rayu dan menyekana pakaian-pakaian ketat, nyoka merasa nyaman. Yang hirendong long pegah bak drone, urang inang ge pakai ilu ketat ge pakai. Wate gena tuh iya gena mutuci kiban. Taji jawab ya. Wate alih getuh iya gena mutuci kiban. Udum no gerah iya ataupun hana gerah iya. Bukan lagi Cina urang dong. Kemudian dia masuk ke masjid, dia salat. Ketika kau menyamai pakaianmu dengan pakaian laki-laki dan engkau masuk menuju rumah Allah, kemudian kau keluar, kau kembali ke rumahmu,
ketika terjadi musibah dan bencana ataupun kecelakaan di jalan, ditakutkan tidak selamat iman di ketika sakratul maut. Ya donggo-donggo sekalian, pakai jilbab, jilbab menan-menan, pakai jilbab kadang-kadang nampak rambut keluar, kemudian mengikuti koh menan becut ilikut, nyo harus kita kontrol. Itu satu langkah orang Yahudi untuk menghancurkan peradaban Islam. Maka dengan hadirnya pemuda-pemuda yang hebat hari ini, kalian jangan pernah mundur. Apapun cerita, kalian adalah merupakan generasi-generasi yang hebat buat masa akan datang. Hari ini kalian dilupakan, suatu saat kalian akan diingat. Dengku-dengku sekalian, walaupun katanya kadang-kadang dicemoohkan oleh orang lain, wahai para pemuda-pemuda sekalian, bangkit kalian untuk memperkenalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, pemuda yang baik yang selalu berada di lingkaran orang tua dan di lingkaran orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama. Dan yang ketiga, yang kelima, dari segi makanan, urangnya makanan disibukkan dengan makanan Eropa tentu. Yang lepah licuna, urangnya menyetajak bakapi eno iye yum 10 ribu espresso, menyetajak bak nujuk iye ijampu ngan susu kopi espresso nungguyan. Bedanan beok mahayum nyan ban cara ngok nunggu. Ijampu kopi ngan iya ipicit hagai dengan inovasi orang lain sudah berbeda nama dan harganya tinggi. Sibuk kedai. Alinya yang lupah liculong uronyo ikut ke barat-baratan buka puasa bersama. Hana gelarang buka puasa bersama. Terus kena bukber satu porsi 35.000. Putar makanan dari bayu jak kena yak pajuh ayam penyet, ayam potong luk kemai ya pajuh. Dua hina papih wate dengku ayam potong dikrek, rati dikrek kan makna hina makanan gop, hana hina dengku. Tapi hana dadoh manfaat kiban gedanyo kadok dengan penampilan-penampilan orang barat. Kadok gedanyo dengan penampilan-penampilan orang Eropa. Pizza oroyo. Lompegah juga drone. Kan tahina makanan. Di dalam kitab kebegah, dalam kitab Syarus Salikin, apabila makanan di atas roti itu tak peduk makanan-makanan lain, hukumnya makruh, tidak memiliki adab. Kemudian di atas roti tak peduk makanan-makanan lagi burger, kemudian lagi lagi seperti kebab. Itu makanan-makanan tidak memiliki adab. Rasul mengajarkan kepada kita cara makan yang benar, peduk dalam dalam tabak, kemudian hanjit dupeh roti gi peduk makanan. Coba kita ke Arab, lihat orang Arab makan macam mana. Hana ji peduk di atas roti. Karena kenapa? Adab di dalam makan, tidak menaruh makanan, tidak menaruh menu di atas makanan. Tapi orangnya ada yang bucamprung, bro camprung. Itu tidak memiliki adab dan tidak diajarkan dalam agama. Ayam penyet, bujamprung kanan. Mana dapatkan bahasa awam kan awam dengku. Hantam pernah tagali ada menan. Tapi ketika kita menggalinya, padahal makanan yang kita makan tidak memiliki sunnah. Ketika gedanya JBI, dan 3 sapoh aqua abih jib. Padahal yang disunnahkan dalam cara minum yang benar 3 jib. Hanya bedren 3 jib, bedren 3 jib, bedren lega jib, lup bacut. Mana cara? Hana agak firman JBI ya nah. Mana cara JBI? Padahal kita anak-anak Islam, padahal katanya udung-udung Islam, maka uronyo jangan salahkan orang lain ketika Islam akan angkat kaki di bumi Persadaraya ini. Jangan salahkan orang lain, tapi tanyakan permasalahan pada diri kita masing-masing. Rukuk sujud silahkan, tetapi kawal dan jaga generasi kita. Semoga menjadi pemuda yang hebat, dan semoga menjadi orang tua yang hebat, dan semoga menjadi seorang ibu yang hebat yang telah melahirkan anak-anaknya dan bisa merawat mereka. Ketika kita berkumpul di dunia ini bersama mereka,
Semoga kita berkumpul di dalam surga Allah yang sebegini rupa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan terakhir katanya, jangan pernah jadikan kita sebagai dayus. Baik pebaya anak dalam bergaul bebas. Tanya pada mereka, "Kamu kemana?" "Belum kuna ajak kena." "Tidak boleh, masuk rumah. Buka puasa bersama di rumah." Hanjit orang kau. Hanjit orang kau. Anak mil uranyo tamat SMP, kabuk berpuasa anak dong. Tamat SMP buka bersama-sama tebi ulua. Semayang ham tapudan. Manjit nak curiga ilong anak draw yang long berah. Negak home. Ada negak yang nyanjit, ada Tapi bandum-bandum jawaban pada orang tua kita masing-masing. Semoga apa yang lun pegahnya, karena apabila jiplung 3 tahun dalam pembahasan long, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan uronyo dari benga dari pohlapan di Masjid Empuk Dengah, kemudian Mbak Jamik dan top uronyo kena. Sebenarnya menyahan datim hanjir. Lon begah wak drone, ketika saya diundang di GPS, saya tetap mau dan hanlung tulak bagon karena mereka semangat. Kenapa kita tidak mau? Walaupun tetap long tim, yang long begahnya betul. Awaknya kai tim, katanya pegang handa tim. Idanya pegang handa tim. Walaupun kadang-kadang saya diajak ke sana Al-Ikhlas. Masjid Masjid Lang Dubhat. Saya mau, tak jadi masalah. Yang penting anak muda ini dia harus semangat walaupun tidak banyak. Tetapi jihbi semangat. Katanya Allah beri sehat nanti suatu saat. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, 3 langkah Yahudi untuk menghancurkan peradaban Islam. Yang pertama apa tadi? Yang pertama dari segi hiburan, yang kedua dari segi pakaian, yang ketiga dari segi makanan. Semoga kita kawal generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.